Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salma, NIM 2020 142008 dari kelas 3A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang paradigma lama dan paradigma baru pada otak manusia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan paradigma. Paradigma menurut Bogdan dan Biglen adalah kumpulan dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama konsep atau proposisi yang mengarah cara berpikir dan penelitian. Paradigma lama tentang otak. Paradigma lama tentang otak kiri dan kanan dikait-kaitkan dengan fenomena-fenomena primordial dari berbagai sumber. Misalnya, membaca kitab suci atau Al-Quran dimulai dari kanan ke kiri. Memulai aktivitas kebaikan disunahkan mendahulukan yang kanan, atau bersuci, berpakaian, masuk masjid, dan lain-lain. Setiap wisuda selalu disertai pemindahan tali toga dari kiri ke kanan. Kebetulan dalam bahasa Inggris, kanan dan benar sama-sama diterjemahkan dengan istilah right, sedangkan kiri dan ketinggalan sama-sama diterjemahkan dengan istilah left. Gunakan jalur kanan untuk mendahului, gunakan jalur kiri untuk lambat. Ketika penumpang sebuah kendaraan akan turun, kondektor selalu mengatakan kiri-kiri dan seterusnya. Atas dasar ini, banyak orang berkesimpulan bahwa otak kiri identik dengan golongan kiri dan otak kanan identik dengan golongan kanan. Golongan kiri identik dengan kemiskinan, keterlambatan, dan kezuhudan, sedangkan golongan kanan identik dengan kebaikan, kesuksesan, dan kemakmuran. Syuzaidi 2015 ayat 56. Paradigma lama memandang otak sebagai seongkok daging lemak yang berpisah dengan pikiran dan memori, terlebih lagi hati dan perasaan. Bahkan sebagian kalangan mempertentangkan antara otak dan hati. Otak di dalam kepala sedangkan hati di dalam dada. Lebih dari itu, mereka juga memandang bahwa akal sama sekali berbeda dengan otak. Demikian pula hati sama sekali berbeda dengan emosi dan perasaan. Hingga saat ini masih ada yang membedakan antara otak kiri, otak dan pikiran. Demikian pula dengan hati dan perasaan atau emosi. Harun Nasution dalam Syuhadi menyatakan bahwa pikiran atau akal bukanlah otak, melainkan daya berpikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Sementara jiwa itu sendiri bukan hati, melainkan ruh yang menjadi rahasia ilahi. Paradigma baru tentang otak. Meskipun secara fisik otak atau neuroanatomi terbelah menjadi kanan, tetapi perbedaan kedua belah pihak tersebut tidak sebesar perbedaan fungsinya atau neurofisiologi. Kontrol terdapat gerakan dan sensasi tubuh terbagi rata di antara dua belahan otak. Hanya saja dengan cara bersilangan, artinya otak kiri mengontrol bagian kanan dan otak kanan mengontrol tubuh bagian kiri. Beberapa filsuf berpendapat bahwa satu-satunya dunia nyata adalah pikiran atau jiwa, sedangkan dunia fisik atau otak, badan maupun jasmani hanyalah ilusi belaka. Otak terdiri dari neuron-neuron. Otak juga dipenuhi dengan aktivitas elektrokimiawi. Namun demikian, struktur arsitektural otak tidak mengalami perubahan. Artinya, meskipun otak bekerja keras, bentuk otak tidak ikut mengeras. Atas dasar ini, sikap ilmuwan mengalami kesulitan untuk menghubungkan otak, pikiran, jiwa, badan, maupun jasmani ruh. Jadi dapat dikatakan bahwa neurosains kognitif ada ilmu tentang otak, pikiran, jiwa, badan, maupun jasmani rohani. Otak normal adalah otak yang secara anatomis, struktural, organisatornya lengkap, sedangkan otak sehat adalah otak yang secara anatomis dan fisiologis berkoneksi secara emanasi dengan sirkuit spiritual. Artinya indikator otak
sehat adalah berfungsinya sirkuit spiritual dalam otaknya. Dalam konteks pendidikan, otak normal adalah otak yang secara umum dapat berpikir, termasuk otak cerdas. Sedangkan otak sehat adalah otak yang tidak hanya bisa berpikir, melainkan juga mempunyai nilai baik buruk. Dengan demikian, baik buruknya karakter seseorang diketahui dari sehat tidaknya otak orang tersebut. Oleh karena itu, tugas pendidik tidak sebatas normalitas otak, tetapi juga healthy otak, karena baik buruknya anak lebih diketahui oleh sehat dan normalnya otak anak tersebut. Demikianlah penjelasan saya tentang materi paradigma lama dan paradigma baru pada otak manusia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.